Oke, rekan-rekan CTP, kali ini kita bakalan ajak bikin podcast DPJ dari Belagadung. Itu temanya, jangan sampai tenggelam. Siasat Pamjaya selamatkan area Jakarta. Oke, kali ini saya lagi sendiri, karena wifi-nya si Galang itu mati lagi. Ya, saya sendiri dulu. Seperti informasikan dari suararaja.com, dari Jakarta di Amat Tenggelam, krisis air bersih dan lambangnya pipanisasi Pamjaya. Oke, dari Jakarta dulu. Menutup 2025, Jakarta menghadapi kenyataan pahit, krisis air bersih yang semakin serius. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan klaim modernisasi, ibu kota berdiri di atas pondasi rapuh, tanah yang amblas akibat eksploitasi air tanah masif. Sementara BUMD Pamjaya lambang menyalurkan hak dasar warga atas air bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk episode Sabtu 30 Mei 2026, dan tema kita pada hari ini adalah siasat Pamjaya untuk menyelamatkan air Jakarta agar Jakarta jangan sampai tenggelam. Tidak warga masih bergantung pada sumur bor, termasuk masyarakat ikhlas menengah ke bawah, industri, perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang menyedot air tanah tanpa kontrol. Ketika pipa PDAM tak menjangkau atau kualitas air perpipaan buruk dan mahal, warga terpaksa bertahan dengan cara yang perlahan menghancurkan kota mereka sendiri. Warga di ibu kota, khususnya kelompok miskin, bergantung pada air laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun yang tanpa mereka sadari adalah mereka berusaha untuk menenggelamkan kota mereka sendiri, tempat mereka tinggal. Amblesan tanah di beberapa wilayah pesisir utara kini mencapai lebih dari 10 cm per tahun. Akibatnya, banjirop semakin sering terjadi. Intrusi air laut merusak kualitas air tanah, dan kawasan permukiman berubah menjadi zona rawan bencana. Ini bukan ancaman masa depan, melainkan krisis hari ini. Akibat kebijakan setengah hati, regulasi tumpul bagi industri, tapi keras bagi warga kecil, pengawasan lemah dan data yang tertutup.
PT PAM Jaya menegaskan akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup warga ibu kota Jakarta sambil berencana untuk mempertahankan debit air pantai utara Jakarta yang semakin lama semakin meninggi, yang bukan tidak mungkin membuat Jakarta akan tenggelam di 2030 nanti. Kan Jakarta itu sukanya sering dilanda banjir, apalagi banyak warga yang sering membuang sampah di kali yang menyebabkan kali menjadi mampet dan tidak mengalir dengan lancar. Pipanisasi PAM Jaya, janji panjang tanpa aksi nyata. Program pipanisasi PAM Jaya, tulang punggung solusi krisis air bersih berjalan tersedat. Wilayah padat dan pesisir masih tersisih. Warga terpaksa membeli air mahal atau mengandalkan sumur bor ilegal. Sementara itu, proyek kawasan elite menikmati air perpipaan lebih cepat, memperlebar jurang ketimpangan akses antara yang mereka yang mampu dan rakyat akar rumput. PT PAM Jaya melakukan pipanisasi atau pemasangan pipa-pipa di seluruh titik rawan di ibu kota untuk menyalurkan air bersih kepada para warga miskin dan orang-orang yang tinggal di apartemen di kawasan selatan Jakarta yang penuh dengan kantor-kantor dan apartemen elit untuk warga kelas atas. Lambangnya, pipanisasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan tata kelola, narasi optimistis, dan janji jangka panjang menutupi kenyataan bahwa program ini tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terbuka, krisis ini akan terus berulang, mengancam lingkungan sosial dan masa depan Jakarta. Pipanisasi bukan sekadar persoalan teknis, tapi kegagalan pengelolaan dalam menyalurkan air bersih untuk seluruh jutaan warga Jakarta. Apalagi ditambah dengan para pendatang dari kota-kota satelit Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, dan yang lainnya. Akhir keras bagi Pemda DKI. Catatan akhir tahun 2025 ini harus menjadi alarm keras bagi Gubernur DKI Jakarta dan jajaran pemangku kepentingan. Kemungkinan untuk mengevaluasi dan berganti pimpinan PAM Jaya dengan orang yang cepat dan mampu mengeksekusi program 100% pipanisasi bukan lagi opsi, ini kebutuhan mutlak. Setiap hari pipanisasi lambat, amblesan tanah meningkat, banjir laut semakin sering, dan masa depan Jakarta semakin suram. Catatan akhir tahun 2025 yang ditulis oleh PAM Jaya ini menjadi peringatan yang keras bagi PAM Jaya untuk segera berbenah total dalam masalah pengelolaan air di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta tidak kekurangan teknologi atau sumber daya. Yang kurang adalah keberanian dan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warganya atas air bersih terpenuhi. Sudah saatnya berhenti berbicara, mulai bekerja, dan menjadikan setiap tetes air yang mengalir ke rumah warga sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Jakarta tidak kekurangan teknologi atau sumber daya yang sama sekali. Yang sangat benar-benar ada kekurangan di baliknya adalah korupsi dan tata pengelolaan yang sembarangan dalam mengatur pengaliran air di Jakarta. Apalagi juga banyak sekali bencana banjir yang timbul beberapa kali di Jakarta. Contohnya tahun 2007 ada banjir Jakarta, tahun 2012 ada banjir Jakarta, dan di awal tahun 2020 sebelum Corona ada banjir Jakarta juga. Informasikan kedua Kompasiana dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Joseph Haine sebut cegah Jakarta tenggelam dengan air perpipaan PAM Jaya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta
Joseph Hainer sempat menyebutkan Jakarta bakal tenggelam jika permukaan tanah terus menurun. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menuntut agar Pamjaya segera berbenah total demi menyelamatkan masa depan Jakarta dari ancaman tenggelamnya kota itu akibat perubahan iklim yang sangat meningkat di beberapa belahan negara di dunia. Menurutnya, pengambilan harga tanah secara terus-menerus mempercepat amblesnya tanah yang pada akhirnya bisa mengancam keselamatan warga. Pamjaya menegaskan bahwa pengambilan air tanah secara ekstensif oleh warga menyebabkan amblesnya permukaan tanah serta mengancam keselamatan warga itu sendiri. Ia menyebutkan bahwa pengambilan air tanah itu harus dilakukan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Ia menjelaskan salah satu pencegahan turunnya permukaan tanah dalam menggunakan air perpipaan dari Pamjaya. Kepala Pusat Pamjaya mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi penggunaan air tanah secara ekstensif adalah menggunakan pipa yang dialirkan oleh Pamjaya ke rumah-rumah warga. Dan itu juga sebagai proyek untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelamnya ibu kota itu di tahun 2030 nanti, mengingat perubahan iklim yang semakin memanas di beberapa negara di belahan dunia. Permukaan tanah di Jakarta terus menurun. Penggunaan air pam adalah langkah penting agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Ujiannya Rabu pada tanggal 19 November 2025 di Jakarta Timur. Rekan GTP, kita akan masuki ke sesi pertama yaitu inti utama. Penggunaan air tanah secara ekstensif oleh masyarakat Jakarta itu sendiri menyebabkan turunnya permukaan tanah sehingga air laut pun meningkat secara perlahan yang mengancam keselamatan warga itu sendiri. Dan warga sudah terbiasa dalam menghadapi banjir rob yang diakibatkan oleh tingginya permukaan air laut. Baik, kita akan masuk ke dalam inti utama podcast dari Pulau Gadung tentang bagaimana cara Pamjaya untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelamnya ibu kota itu. Apa yang ingin ditanyakan? Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Joseph Hainer sebagai Komisi C ini dalam kegiatan meningkatkan pengawasan produk hukum daerah sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan status hukum perusahaan daerah air minum alias PDAM DKI Jakarta Pamjaya menjadi perusahaan umum Dewa Daerah Air Minum alias Perumda Jaya. Penjelasan DPR dalam persidangan Komisi 1 DPR RI tentang cara penyelamatan Jakarta dari ancaman naiknya permukaan air laut bersama Pamjaya menghasilkan kesepakatan penting. Joseph Hainer menjelaskan bahwa sebagian besar warga Jakarta telah menggunakan air pam dan berubah menuju perumda bertujuan memperkuat layanan sekaligus menjaga lingkungan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar warga Jakarta telah menggunakan air pipa yang disalurkan oleh PAM ke rumah-rumah warga di Jakarta, dan itu juga sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan oleh warga Jakarta itu sendiri demi menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelamnya kota itu. Perwakilan Pamjaya Jakarta Timur
Wendy yang hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa Perumda mengajarkan cakupan 100% layanan air bersih melalui jaringan perpipaan pada 2029. Perwakilan PT PAM Jaya Jakarta Timur yang hadir di acara ini menyatakan bahwa ia mengajak warga untuk berhenti menggunakan air tanah secara berlebihan yang akan mengancam keselamatan warga Jakarta itu sendiri dan menyarankan agar warga beralih ke pipa PAM yang sudah dibuat proyeknya oleh PT PAM Jaya untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir dan tingginya permukaan air laut. Saat ini ujarnya, upaya percepatan sambungan baru terus dilakukan agar masyarakat beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan. Saat ini ia mengatakan bahwa upaya percepatan sambungan baru sudah berjalan sekitar 65% dari total keseluruhan. Informasikan ketiga dari Antara News, PAM Jaya mengingatkan warga bersihkan toilet air minimal 2 minggu sekali. Dari Jakarta dulu ya. Perumda PAM Jaya mengingatkan warga menerima bantuan toilet air gratis agar rutin melakukan perawatan 2 minggu sekali demi menjaga kualitas air tetap bersih dan aman digunakan. PT PAM Jaya mengajak warga untuk membersihkan pipa air PAM Jaya minimal 2 minggu sekali agar terjamin kelancaran pengaliran airnya serta untuk mencegah pipa air jangan sampai berkarat atau rusak. Perawat penting. Minimal 2 minggu sekali dilihat dan dibersihkan toilet yang sudah diberikan, kata Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasruddin dalam agenda serah terima bantuan toilet air gratis ke rumah warga di RT 12 garis miring RW 08 Pulau Gebang, Jakarta Timur, Kamis. Perawatan perawatan pipa air dari PT PAM Jaya diwajibkan kepada seluruh warga ibu kota Jakarta untuk dirawat setiap 2 minggu sekali, dan para petugas PAM Jaya akan melakukan pengecekan rutin ke rumah-rumah warga untuk memastikan apakah aliran air dari pipa PT PAM Jaya berjalan dengan lancar atau tidak. Arif menjelaskan, meski air yang tersimpan dalam toilet relatif aman, endapan yang terlalu lama dibiarkan dapat memicu munculnya jentik maupun kotoran lainnya. Arif menjelaskan bahwa meski air yang tersimpan dalam reservoir PT PAM Jaya masih banyak, ia menyarankan agar warga untuk menggunakannya dengan hemat untuk berjaga-jaga kalau ada musim kemarau yang terjadi di Jakarta. Warga bisa menggunakan kelebihan air untuk kebutuhan mereka selama musim kemarau tersebut. Saya takutnya ada jentik atau apapun, jadi sebaiknya rutin dibersihkan supaya lebih aman. Saya takut sekali ada jentik-jentik nyamuk atau apapun yang bisa memicu penyebab terjadinya demam berdarah jika warga tidak secara rutin membersihkan air yang dialirkan oleh pipa PAM di bak-bak mandi di rumah mereka. Selain menjaga kebersihan, penggunaan toilet juga dinilai membantu masyarakat memiliki cadangan air ketika tekanan distribusi PAM menurun saat jam sibuk. Itu juga sebagai langkah pencegahan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya wabah demam berdarah di perkampungan padat penduduk yang menyebabkan banyak sekali ratusan korban akibat DBD itu. Sementara juga Pemprov DKI Jakarta membagikan bubuk abate atau obat untuk mencegah jentik nyamuk
kepada warga di seluruh ibu kota. Program bantuan toren gratis ini merupakan bagian dari penguatan layanan air bersih rumah tangga yang dilakukan Pamjaya kerjasama dengan PT PKK DKI Jakarta. Di kawasan Pulau Gebang sendiri, ratusan toren dimulai disalurkan kepada pelanggan lama maupun pelanggan baru Pamjaya. Apalagi juga Jakarta ini sering dilanda musim hujan yang merupakan masa pertumbuhan jentik-jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Ari berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air rumah tangga yang lebih baik dan sehat. Di kawasan Pulau Gebang sendiri ini adalah epicentrum penyebaran wabah demam berdarah yang banyak sekali merenggut ratusan korban, apalagi sampai ada beberapa yang kehilangan nyawa. Adapun Perumda Pamjaya menargetkan menyalurkan harga 5.000 toren air gratis kepada warga Jakarta sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan layanan air bersih. Adapun Perumda Pamjaya akan merenovasi juga beberapa pipa air yang rusak atau tidak bisa mengalirkan air secara berkala ke beberapa rumah warga miskin di berbagai penjuru ibu kota. Arif optimistis program bantuan toren akan terus bertambah sepanjang 2026. Apalagi jika realisasi berjalan cepat, Pamjaya menargetkan distribusi hingga 1.000 toren di setiap wilayah Jakarta hingga akhir tahun. Arif optimis pemberian bantuan toren PT Pamjaya kepada masyarakat akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sampai akhir tahun 2026 mendatang. Hingga saat ini, sebanyak 1.000 toren telah dibagikan kepada masyarakat di 5 wilayah Jakarta, termasuk di RT 12 garis miring RW 8, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Jakung, Jakarta Timur. Saat ini bantuan toren dari PT Pamjaya sudah diberikan kepada warga di beberapa belahan ibu kota seperti di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Itu yang paling terdampak banjir di ibu kota dan juga di Jakarta Utara sendiri yang dimana permukaan air lautnya sedang naik secara perlahan. Pamjaya dorong warga pakai toren untuk cadangan air. Perumda Pamjaya mendorong masyarakat memulai menerapkan manajemen air rumah tangga melalui penggunaan toren sebagai cadangan air, terutama saat jam-jam penggunaan tertinggi, alias peak time. Pamjaya sebagai distributor utama penyaluran air bersih di Jakarta menjamin dengan 100% bahwa warga Jakarta akan mendapatkan air bersih di seluruh pelosok Jakarta. Kadang-kadang memang PAM pada waktu puncak-puncak alias peak, daerah terjauh suka kekurangan atau tekanan hilang. Jadi kita memberikan toren supaya mereka punya cadangan air, kata Direktur Utama Pamjaya Arif Nasruddin dalam agenda serah terima bantuan toren air gratis ke rumah warga di RT 12 garis miring RW 8 Pulau Gebang, Jakarta Timur Kamis. Kadang-kadang PAM pada waktu-waktu tertentu sedang mengalami kesulitan finansial untuk memperbaiki toren air. PT PAM Jakarta memiliki inisiatif sendiri untuk membantu dengan mengajak orang-orang kaya dan orang-orang yang tinggal di apartemen mewah untuk membantu warga miskin yang terdampak kekurangan air bersih di beberapa pelosok ibu kota. Arif menjelaskan,
Pola penggunaan air masyarakat saat ini berbeda dibandingkan sama dahulu. Jika dulu warga terbiasa memiliki penampungan air sendiri, kini banyak rumah tangga hanya mengandalkan aliran langsung dari pipa. Arif mengatakan bahwa pola penggunaan air oleh warga Jakarta di masa sekarang sungguh sangat berbeda dengan apa yang ada di zaman dahulu. Pada zaman dahulu di tahun 1950-an warga masih bisa memanfaatkan air kali Ciliwung yang masih jernih dan masih dalam permukaannya. Dan sekarang kali Ciliwung berada dalam kondisi yang memprihatinkan, penuh dengan sampah. Debit air kali Ciliwung menurun drastis dan baunya menjadi kotor karena banyak sekali sampah yang dibuang masyarakat ke dalam kali. Kemudian, konsumsi air biasanya meningkat pada pagi hari, menjelang aktivitas kerja dan sore hingga malam hari saat masyarakat pulang beraktivitas. Biasanya waktu subuh dan sore hari itu, penggunaan air tinggi sekali. Dengan turun, warga tidak terlalu bergantung pada jam-jam air mengalir. Warga biasanya menggunakan air kali Ciliwung untuk beraktivitas pada zaman dahulu. Namun sekarang warga harus mengandalkan pipa air dari PT PAM Jaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Dia menilai penggunaan toren menjadi solusi sederhana, namun efektif untuk menciptakan mengelola air rumah tangga yang lebih efisien dan hemat. Sekaligus juga tinggi permukaan air laut yang semakin meningkat dan makin surutnya tinggi permukaan air sungai itu bisa berdampak pada keseharian warga Jakarta itu. Program bantuan toren gratis sendiri saat ini menyasar pelanggan lama maupun pelanggan baru PAM Jaya. Namun, sebagian besar penerima merupakan pelanggan lama sebagai bagian dari penguatan layanan distribusi air bersih. Program bantuan toren gratis yang disediakan PT PAM Jaya mendapat apresiasi luas dari seluruh masyarakat ibu kota karena PT PAM Jaya sangat peduli dengan kepentingan air bersih untuk masyarakat. Di wilayah Pulau Gembang, sebanyak 357 toren disiapkan untuk warga. Penyaluran dilakukan secara bertahap karena proses pengadaan dan distribusi harus dipercepat. Di daerah Pulau Gebang sebanyak 357 toren disiapkan untuk dibagikan secara gratis kepada warga sekitar yang kekurangan air bersih. Kita bergerilya memberikan bantuan ini karena pengadaan torennya juga dipercepat. Kita bergerilya dalam membagikan bantuan ini karena pengantaran toren ke rumah-rumah warga juga dipercepat. Adapun Pemda PAM Jaya menargetkan penyaluran hingga 5.000 toren air gratis kepada warga Jakarta sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan layanan air bersih. PT PAM Jaya menargetkan penyaluran toren gratis dilakukan secara merata ke seluruh pelosok Jakarta dan juga ke kota-kota satelit Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Arif optimistis program bantuan toren akan terus bertambah sepanjang 2026. Apalagi jika realisasi berjalan cepat, PAM Jaya menargetkan distribusi hingga 1.000 toren di setiap wilayah Jakarta hingga akhir tahun. Arif optimistis program pembagian toren
PT Pam Jaya secara gratis oleh masyarakat akan dilaksanakan secara merata ke berbagai pelosok Jakarta. Dari inti utama podcast kita belajar bahwa kita harus bijak dan hemat dalam menggunakan air. Misalnya mematikan keran air setelah digunakan untuk mencegah penggunaan air tanah secara berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, pembagian toren gratis oleh PT Pam Jaya dilakukan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab untuk bertanya dan menjawab segala masalah yang kita bahas di dalam podcast kita ini. Apa yang ingin ditanyakan? Tanya jawabnya, hingga saat ini sebanyak 1.000 toren telah dibagikan kepada masyarakat di 5 wilayah Jakarta, termasuk di RT 12 garis miring RW 8 Kelurahan Pulau Gembang, Kecamatan Carup, Jakarta Timur. Hingga saat ini PT Pam Jaya sudah membagikan beberapa toren air secara gratis kepada warga di kawasan-kawasan yang terdampak kekurangan air bersih di Jakarta, sekaligus juga berencana untuk membagikan sisanya kepada warga di Jakarta Utara yang daerah lautnya sedang mengalami tingginya tingkat permukaan air laut. Arif berharap pembangunan infrastruktur air bersih tersebut dapat membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat Jakarta di masa depan. Arif berharap bahwa program pembagian toren air gratis oleh PT Pam Jaya ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat Jakarta, baik dari suku, agama, ras, atau profesi asal warga tersebut. Pam Jaya kejar target 5.000 toren gratis untuk warga Jakarta tahun ini. Peruda Pam Jaya menargetkan penyaluran hingga 5.000 toren air gratis pada warga Jakarta sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan layanan air bersih. Pam Jaya kejar target pembagian toren air gratis secara merata berhasil di akhir 2026 dan ia meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk membantu dalam masalah pembagian toren air secara gratis kepada warga agar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Kalau sampai akhir tahun distribusi terus berjalan dan bergeraknya cepat seperti ini, kemungkinan besar totalnya bisa 5.000 toren gratis ke warga Jakarta. Kata Direktur Utama Pam Jaya Arif Nasruddin dalam agenda serah terima bantuan toren air gratis ke rumah warga di RT 12 garis miring RW 8 Pulau Gembang, Jakarta Timur Kamis. Kalau sampai pembagian toren air secara gratis untuk seluruh masyarakat Jakarta itu gagal sebelum tahun 2026 berakhir, Arif menyatakan akan bertanggung jawab kepada semua masyarakat Jakarta untuk membantu membagikan air bersih lewat uang pribadinya. Arif optimistis program bantuan toren akan terus bertambah sepanjang 2026. Apalagi jika realisasi berjalan cepat, Pam Jaya menargetkan distribusi hingga 1.000 toren di setiap wilayah Jakarta hingga akhir tahun. Arif optimistis pembagian toren air secara gratis oleh PT Pam Jaya akan berjalan lancar. Dan jika benar-benar terrealisasi, Pam Jaya akan membagikan 1.000 toren gratis kepada warga sebelum akhir tahun 2026. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan sebelum menutup podcast dari Pulau Gadung untuk episode hari ini. Apa kesimpulan yang ingin ditanyakan? Kesimpulan saya begini, hari ini bagian dari perpanjangan program-program yang dikerjasamakan dengan ibu-ibu PKK, Bu Gubernur selaku Ketua PKK
DKI Jakarta sudah hadir menyerahkan torrent gratis kepada masyarakat yang memang perlu dibantu. Menurutnya, program tersebut bertujuan memberikan kepastian distribusi air bersih kepada masyarakat wilayah, khususnya di wilayah yang saat ini di tengah dilakukan pembangunan jaringan perpipaan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak pengerjaan pipanisasi. Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bagian dari percepatan penyediaan layanan air bersih yang lebih merata di Jakarta. Rekan-rekan CDP, sampai di sini jumpa kita dalam podcast DPG dari Pulau Gadung kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast DPG dari Pulau Gadung yang selanjutnya. Kesimpulan saya adalah pembagian torrent air gratis oleh PT PAM Jaya mencerminkan semangat PT PAM Jaya untuk melayani masyarakat Jakarta dengan sepenuh hati dalam membagikan air bersih kepada warga Jakarta. Dan semoga pembagian torrent air secara gratis oleh PAM Jaya ini bisa mencapai 1000 torrent sampai akhir tahun 2026 nanti. Baik, demikian podcast dari Pulau Gadung untuk episode Sabtu 30 Mei 2026 pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast dari Pulau Gadung yang akan datang. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.